aku sendiri. Iya. Tapi reconnecting bukan berarti kita ceramah ya. Oh enggak. Reconnecting bukan berarti kita, iya, maksudnya reconnecting kan ada beberapa orang maafin papa ya, maafin mama ya, gini. Jadi, udah nih, terus bukan habis maafin itu loh. kamu Ya. tuh begini ya, kamu tuh ini enggak begitu. Bukan maafin ya, tapi kita yang minta maaf. Ada kata yang berbeda kan? Oh iya, Maafin minta mami maaf ya. ya. Seharusnya kata-kata yang mami minta Mami maaf. minta maaf. Papa minta maaf. Ya. Bukan maafin ya, maafin enggak Jadi gitu. keterpaksaan. Tapi jangan cuma maaf loh. Yang paling penting adalah tindakan. Iya. Makanya tadi bilang kita jadi contoh. Ya. Kita jadi contoh. Tapi ya itu nggak mudah memang untuk menyembuhkan trauma. Butuh waktu waktu panjang. Tapi tetap ya itu ya, kita tetap konsisten untuk menjadi orang tua yang hadir buat mereka, menjadi contoh. Jangan sampai jangan sampai setelah misalnya Kalau bapak ada tapi tidak ada, itu kan terdisconnect. Maka konekkanlah. Jadikanlah connection ini terjadi lagi. Jadi reconnection. Caranya bagaimana? Ya sediakan waktu buat anak. Tapi pertama minta maaf dulu. Maaf ya papa udah salah selama ini, papa bla bla bla. Papa minta maaf karena papa lupa dan segala macam. Tapi gak cuma sekedar maaf cuy. Anak juga butuh bukti nyata. Iya. Misalkan anak ada acara, ya udah sempetin lah datang. Iya. Atau minimal weekend, nah yuk trekking yuk kita yuk kita traveling yuk kita jalan-jalan yuk gitu. Jadi ada lagi terjadi koneksi di antara bapak dan anak. Kadang-kadang ada orang merasa kan udah terjadi terus mau gimana lagi, enggak. Nah kalau untuk yang fatherless yang memang tidak ada bapaknya, ada dua makna ya, memang bapaknya nggak ada kan father ya, fatherless, kekurangan sosok bapak. Jadi bisa sosok bapaknya yang nggak ada atau memang bapaknya yang nggak ada. Bisa jadi bapaknya ada tapi dia tidak sosok sebagai seorang bapak. dia Atau ada, memang bapaknya tidak ada. Dia ada tapi seperti tiada. Sosoknya ada, tapi kehadirannya Tidak ada. Tidak ada di situ gitu iya. ya. Itu biasanya fatherless itu bisa ke semua orang sih. Bisa, dan tau nggak, Indonesia ranking ketiga kalau gue nggak salah. Negara fatherless country. Gila kan kita. Dingin banget gak sih beberapa hari ini? Oh iya, Cuacanya lagi aduh. kemarin apalagi mendung banget. Aduh, Dari pagi sampai sore. Kemarin gue dari jam 6 pagi juga di jalan. Iyalah kita mau Banyak ngobrol kegiatan. di rumah. Sibuk. Iya ada. Ini mah gak ada urusan lagi. Ada urusan bapaknya Nah, anak-anak. bapaknya anak. Sekarang Bayi bapaknya gede, anak. bayi gede. Bayi gede. Sekarang bayi gedenya gimana? Ya lagi mencari segenggam berlian dan sesuap nasi. Sudah pulang? Sudah terbang? Berangkat, Oh, bukan pulang. iya, Pulang tuh ke Pulang tuh sini, kesini. say. Pulang tuh ke Di sini. tempat Berangkat. rumah tuh di Iya. sini, tempat pulang tuh di sini. Tak, Di sana tempat begitu. kerja. Iya. By the way ya, beberapa waktu terakhir ini kayaknya setiap scroll sosial media atau info berita-berita banyak banget tuh cerita tentang fatherless, motherless. Sebenarnya apa sih? Fatherless, motherless. Fatherless itu yang Udah ada nggak sih dari zaman kita dulu atau memang baru sebenarnya sekarang aja? sudah ada. Ada. Cuma kan kesini tuh pakai istilah-istilah yang keren. Iya, betul. Mental health, fatherless. betul. Zaman dulu sebetulnya ada, cuma ya gitu-gitu doang. Fatherless itu bapaknya ada. Ada dua makna ya, memang bapaknya nggak ada kan father ya, fatherless, kekurangan sosok bapak. Jadi bisa sosok bapaknya yang nggak ada atau memang bapaknya yang nggak ada. Bisa jadi bapaknya ada tapi dia tidak sosok sebagai seorang bapak. Dia Atau ada. memang bapaknya tidak ada. Dia ada tapi seperti tiada. Sosoknya ada, tapi kehadirannya Tidak ada. tidak ada di situ gitu iya. ya. Itu biasanya fatherless itu bisa ke semua orang sih. Bisa, dan tau nggak,
Indonesia ranking ketiga kalau gue nggak salah. Negara fatherless country. Gila kan kita, ngeri banget ya. Jadi memang di kita tuh mungkin terlalu sibuk atau gimana. Fatherless tuh kan bisa terjadi mungkin bapaknya meninggal, mungkin broken home, Gue nangis deh. mungkin LDR, iya kan? Atau mungkin ada tapi tidak ada. Kalau kata Bu Eli Risman tuh, bapak ada tapi Ada di tidak rumah. ada. Ada dan tiada. Itu lagu Bu, itu lagu Bu. Ya itu sih fatherless itu. Kenapa lu memandang gue bermakna sekali sih, Kak? Coba. Gue yang kalau jelas. ngomongin padahal sekarang maksudnya gimana ya? Ya gue salah satu ya. Kalau gue sih memang karena papa meninggal. Oh iya. Waktu itu soalnya perginya papa tuh waktu lu usia masih kecil sih ya, Masih kecil. masih muda gitu. Ya. Kalau gua kan saya baru kemarin gitu ya, dengan usia orang tua tuh udah 86 tahun gitu. Kalau Eka kan relatif muda kan umur waktu 19 itu kan. tahun. Nah, Ekanya masih muda gitu. Remaja lah. 19 remaja dewasa lah ya. Ya sedikit menjelang dewasa, tapi memang masih membutuhkan figur ya. Masih membutuhkan figur, tapi dipaksa untuk tidak ada. Ya, betul. Jadi kita dipaksa untuk tidak mempunyai bapak gitu ya. Karena keadaan ya, karena umur ya. Kalau gue karena umur. Dan setiap kali ngomongin itu ya efeknya masih gue rasakan sampai sekarang. Iyalah. Tapi nggak ngerti ya, kalau menurut gue tuh ya memang itu termasuk gitu, tapi yang mungkin yang konteksnya sekarang ini lebih ke sosoknya ada, tapi ya tadi itu ya, istilah mungkin sekarang kehadirannya nggak Betul. pernah ada. Atau gue contohnya hal kecil lah, mungkin gini, pada saat kita di banyak rumah berkeliaran di rumah. misalnya nih ya, misalnya Hmm. ada papahnya, ada anaknya, ada ibunya gitu, tapi semua sibuk dengan urusan sendiri-sendiri, misalnya Betul. selalu megang gadget gitu. Betul. Jadi ya mungkin ya orangnya mah ada, cuman nggak pernah bisa diajak ngobrol gitu. Kalau ngobrol tuh ya seadanya. Sejawab seperlunya. Ya Itulah gitu. yang Nah, ayah bondingnya- ada tapi ayah tidak Jadi ada. Jadi kan? bondingnya tuh nggak dapet. Iya. Justru saat sekarang tuh yang kita perlukan itu bonding ya. Bonding. Jadi di meja makan saling ngobrol kegiatan masing-masing. Terus saling Pak, aku tadi melakukan ini loh. Tapi ada begini. Nah, si peran bapak yang begitu ya. Jadi seharusnya begini apa gimana gitu. Secara obrolan santai tapi ke hati anak tuh kena bahwa saya itu papa saya ada loh. Ya. Iya. Di saat saya butuhkan, di saat saya pengen bercerita apapun, papa saya ada loh. Walaupun misalkan papahnya misalkan lagi di kantor, tapi di saat dia butuh, misalkan atau di telepon atau apa, selalu ada. Jadi tidak pernah istilah memutus, Pak aku mau cerita, tunggu ya sibuk atau tapi sibuknya teh udah hilang, tidak ada di saat papanya lagi nggak sibuk. Tadi telepon ada apa? Iya. Kan seperti itu ya. Gitu kan mungkin lebih ke situ sebenarnya. Iya sih. Ya. Jadi kalau yang sekarang itu banyaknya nggak tahu ya apakah tuntutan zaman atau gimana ya. Jadi banyak yang dialasankan nih, papa kan kerja, jadi papa nggak bisa ngurusin kalian, nggak bisa loh. Jadi fatherless yang lo bilang maksud lo itu adalah bapak ada tapi tiada. Jadi dengan alasan nih papa sibuk, papa nggak bisa tapi papanya sibuk, tapi papanya sempat keluar olahraga, nongkrong sama temennya. Ya sama anaknya enggak. Mungkin sama ibu juga kayak gitu sih sebenarnya. Jadi orang-orang meluangkan waktu ya. Iya. Dan kalaupun kita sibuk kan tinggal kita bilang, bentar ya ini papa lagi ini, jam segini papa kosong kita ngobrol. Atau mungkin harus menyiapkan satu hari, mungkin di waktu weekend harus makan itu bersama, harus apa, jadi family time itu yang itu tuh perlu gitu. Atau gini, itu bisa jadi ada penyebab. Jadi gini ya, hubungan antara ibu dan ayah, kalau ada sesuatu biasanya itu ngimbas ke anak. Karena orang tua ibu dan bapaknya itu kekurangan komunikasi gitu ya, ada sesuatu jadi mereka juga ke anak jadi hilang. Tapi sekarang juga banyak contoh juga, ada yang ibu bapaknya orang tuanya harmonis, anak mendapatkan keharmonisan itu karena mereka satu sama lain udah berdamai dengan keadaan mereka sendiri. Ya kan, komunikasi antara suami istrinya terpenuhi, jadi mereka sendiri ke anak juga tidak ada masalah. Tapi banyak yang anak tidak mendapatkan perhatian dari ibu dan bapaknya karena orang tuanya juga ada sesuatu. Bisa jadi sih karena ada ketegangan. Tapi hal itu tuh sebaiknya kita tidak libatkan anak. Kalaupun bapak dan ibu bermasalah,
bukan berarti anak tidak mendapatkan ibu dan bapaknya. Yeah. Bukan berarti ibu bapak berantem nih tiba-tiba anak juga ngapain kalian di sini? Enggak gitu juga, enggak gitu Itu juga. kan memang perlu dipahami kesadaran dari masing-masing ibu dan ayah. Ada juga yang memang tidak menyadari itu, berkaitan dengan ego. Nah, itu yang hubungannya dengan fatherless yang mungkin itu masuknya ke masalah dibilang broken home, dibilangin keluarga cemara dia nggak cemara gitu ya, ada bapak ada ibu tapi tidak ada komunikasi. Dibilang broken home, ya boleh dibilang broken home juga, tidak ada makna ada ibu bapak. Karena aku pernah mengalami sendiri gitu ya. Ada yang suami istri mereka tidak sehat ya, gitu ya. Mereka satu sama lain tidak mau berbicara langsung dengan pasangan. Jadi setiap kali mau berbicara tentang pasangannya, dia melalui anak. Kesian kan anaknya, benar nggak? Itu yang kemarin kita bahas, apa yang dipertahankan dalam rumah tangga udah seperti itu. Kan anak juga rusak. Kan anak juga rusak. Kasihan loh. Nah sekarang kita tuh harus tahu fatherless itu seperti apa dulu. Terus habis itu kita juga mungkin perlu juga apa penyebab bisa fatherless. Terus bagaimana caranya mengatasinya ya nggak sih? Meminimalis gitu. Mungkin konteksnya betul kayak gitu sih gitu. Jadi zaman sekarang kan dengan kita jangan kecanduan gadget ya kayak kemarin ngebahas itu kan berlaku nggak cuma sama anak sih sebenarnya gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga untuk buat kita orang tua gitu. Kadang kan kerjaan tuh memang di handphone ya. Terus semua laporan, semua apa yang kita lakukan, ya misalnya nggak semerta-merta di megang gadget itu kita cuma main handphone, maksudnya main dalam arti cuma scroll atau apa gitu. Emang itu mungkin ada juga murni kerjaan gitu. Dan yang pasti kita harus berpikir, yang pasti tahu gitu, yang harus kita camkan menurut gue ya, misalnya seorang ayah jangan merasa ya udah tugas gue tuh hanya mencari nafkah. Betul. Jadi ya memang ya sosoknya emang harus ada gitu. Jadi jangan nanti kamu butuh ini saya nggak bisa nyiapin duit misalnya gitu ya, nggak seperti itu kan gitu. Jadi sebenarnya mungkin kembali lagi komunikasinya harus dibenarin ya, harus diperbaiki gitu cara berkomunikasi. Komunikasi harus diperbaiki. Terus bagi yang memang tidak ada wujud bapak, nah itu mungkin beda konteks ya. Itu gitu. Kalau yang tadi itu kan terjadi aduh. Itu berarti kalau itu tuh disebutnya disconnect ya, disconnect. Jadi disconnect itu tidak terhubung anak dengan bapak atau dengan orang tua. Jadi disconnect. Nah disconnect ini maka terjadilah fatherless tadi, karena tidak ada koneksi, tidak ada hubungan antara bapak dengan anak. Terus ada juga nanti itu ada juga misalnya bapak yang memang tidak ada. Ada yang meninggal, ada yang divorce, yang kayak gitu. Itu sebenarnya kita bisa siasati dengan ibu yang single mom, nggak perlu menjadi super, nggak perlu juga harus mengganti ini bapak, nggak bisa. Tapi ada beberapa cara kita mensiasati. Kalau yang tadi disconnect, kita perbaiki diskomunikasi, kita memperbaiki hubungan dengan anak. Tapi kita balik dulu yang pertama ya, disconnect dulu ya, yang bapaknya ada tapi tidak ada. Kalau bapak ada tapi tidak ada, itu kan disconnect, maka konekkanlah. Jadikanlah connection ini terjadi lagi. Jadi reconnection. Caranya bagaimana? Ya sediakan waktu buat anak. Tapi pertama minta maaf dulu. Maaf ya papa udah salah selama ini, papa bla bla bla. Papa minta maaf karena papa lupa dan segala macam. Tapi gak cuma sekedar maaf cuy. Anak juga butuh bukti nyata. Misalkan anak ada acara, ya udah sempetin lah datang. Atau minimal weekend, nah yuk trekking yuk kita yuk. Yuk kita traveling yuk kita jalan-jalan yuk gitu. Jadi ada lagi terjadi koneksi di antara bapak dan anak. Karena kadang ada orang merasa kan udah terjadi terus mau gimana lagi, enggak. Nah, kalau untuk yang fatherless yang memang tidak ada bapaknya, peran ibu diperlukan, itu pasti. Tapi kita tidak bisa menggantikan. Cuman kita bisa menggambarkan bapaknya seperti ini. Misalnya gini, untuk yang bapaknya nggak ada, misalkan papamu itu tuh baik banget loh. Kamu tahu nggak ini si om ini kenapa baik sama kita, tante ini baik sama kita, karena papa itu sebaik itu dulu. Jadi dia mempunyai imajinasi tentang bapaknya itu sosok yang baik. Walaupun misalkan ini orang tua divorce, nggak juga lu bilang bapak lu itu loh ya, gara-gara ini ya, nggak gitu. Jangan kita meracuni anak kita bikinlah image yang bagus sehingga anak pun tetap
mengagumi bapaknya. Tempat kalau habis itu, nah ini diperlukan adalah wujud keluarga besar. Ya. Pengganti bapaknya, karena si anak laki-laki atau anak perempuan tuh dia butuh sosok laki-laki itu yang seperti apa. Jadi ada figur yang dicontoh gitu Iya, ya, dilihatnya iya. gitu. Kalau laki-laki itu bagaimana bersikap ke perempuan, bagaimana bersikap ke laki-laki, dia melihat tuh, oh ada omnya, oh ada uaknya misalnya, oh ada siapa gurunya. Tapi mungkin di sekolah anaknya sempat bilang, mama di sekolah aku ada bapak anu deh ini. Nah di situ masukin lah, kasih tahu lah bapaknya, pak ini anak saya idola banget bapak, tolong diajarin bla bla Ya, bla. dihadirkan Ya. sosok yang Nah begitu ya, dengan seperti itu tuh tergantikan, walaupun tidak bukan terganti, ya tergantikan. Wah, Bukan tergantikan sih bukan terganti, istilahnya, apa sih mungkin ya. bahasanya, Lebih dia mengenal sosok lelaki walaupun itu bukan bapak bukan kandungnya bapaknya gitu. nah gitu begitu. Tapi dulu yang aku rasakan nih ketika aku kehilangan si bapak ya, apa ya? Ini mah dengan kasih sayang Allah ya. Aku menyembuhkan diri aku sendiri dengan cara aku. Itu gimana? Boleh sharing nggak? Boleh nggak kasih tahu gimana caranya, Kak? Pengalamannya gitu. Waktu itu karena mungkin tuntutan aku yang harus membesarkan adik-adik, ya istilahnya menjadi tulang punggung. Lebih kepada gimana caranya aku harus ada untuk adik-adik aku. Jadi kerja. Dia sementara membunuh waktu supaya tidak merasa kehilangan betul. bapak. Sementara perasaan aku sendiri waktu itu terabaikan. Makanya sampai sekarang aku ngerasain bahwa saya ini butuh sosok laki-laki yang kayak semacam apa ya, aku tuh kayak semacam bukan kurang kasih sayang ya, sekarang masih merindukan sosok yang bisa yang bisa menenangkan, yang bisa Memberi keamanan, kenyamanan lah. Iya, beda ya, suami dengan bapak itu beda ya, beda. gitu, tetap beda gitu. Jadi di saat ada anak yang gelendotan lah, sebenarnya yang gimana manjo, yang manja, yang pelokan gitu. Bapaknya, aku nangis karena aku juga mau gitu, nangis deh, aku juga mau gitu. Tapi aku udah, karena memang aku nggak dapetin itu gitu. Sampai sekarang aku masih di saat misalkan ada tekanan, namanya kita hidup ya, pasti ada up and down ya. Nah di saat saya lagi ngerasa tuh aku butuh dia gitu. Jadi memang apa ya, ya itu salah satu caranya ya, kalau memang kita tidak mendapatkan itu, kita harus menyembuhkan diri kita sendiri. Ya gimana caranya itu, dengan pengalihan gitu. Walaupun tetap itu tidak bisa dipungkiri. Berarti lo berdukanya lo belum tuntas, Kak. Emang. Karena kalau berduka yang tuntas ya, biarkan dia menangis dulu, biarkan dia bersedih dulu, biarkan dia nikmati dulu hancurnya, dia nikmati dulu. Aku dulu sedihnya. nggak ada waktu untuk itu. Karena lo harus mikirin adik-adik, jadi tidak tuntas dukanya. Memang tidak tuntas gitu. Jadi memang ada sampai sekarang memang ada sisi ruang yang gue butuh seseorang yang ya di saat gue lagi gitu, memang ya itu salah satu itunya ya, gue dekatnya yaitu dengan cara berdoa aja. Iya. Gue ya itu susah ya ngomongnya ya. Yang pasti fatherless itu efeknya luar biasa. Pasti. Ada orang yang memang mampu mengobati dirinya sendiri. Kasihan kalau anak yang tidak bisa mengobati dirinya sendiri, dia akan lari kemana-mana. Istilahnya mencari pelampiasannya, ada yang positif, ada yang negatif. Kalau Eka kan yang positifnya, karena kan lo sibuk kerja kan waktu itu. Justru itu karena kita ngerasain betapa sakitnya kehilangan sosok seorang ayah. Jadi kalau aku ke suami dan kebetulan kita juga alhamdulillah jadi super system yang kompak, jangan sampai anak kita mengalami itu. Jadi itulah kenapa aku sama suami selalu menyediakan ruang untuk selalu berkomunikasi dengan anak. Jadi di saat Raffi lah ya, yang pertama itu butuh berbicara, sesibuk apapun kita, sesetres apapun keadaan kita siap, kita simpan waktu kita simpan, kita mau meluangkan waktu kita simpan kesibukan kita, otak kita dikosongkan, kita siap mendengarkan.
Itu pengalaman dalam aku. banget ya, itu pengalaman Eka gitu. Tapi kalau misalnya dari sisi generalnya gitu loh Gen, ada dampak apa sih yang dirasakan oleh anak gitu, apa yang lebih terlihat saat ini gitu, apabila pada saat kecilnya dia tidak mendapatkan itu dari orang tuanya. Lo mengamati kan sekarang anak laki-laki banyak yang melambai? Iya, itu. Ih, jadi diingat. Iya, Itu iya. kan lagi rame. Lo memperhatikan nggak Iya. anak laki-laki yang sekarang, banyak anak perempuan yang bilang gak mau dia malah misalkan gini, Pelariannya ke kurang bertanggung jawab lah ibaratnya. Gimana saya menyampaikan anak sekarang kalau pacaran ya, misalkan kalau pacaran mereka split bill, atau misalkan dia Red pacaran flag. cowok-cowok red flag. Nah, red flag dalam makna seperti itu, ya kan? Memperhatikan nggak kadang-kadang cewek lebih mendominasi terhadap laki-laki. Terus kita mengamati juga nggak bahwa anak perempuan banyak banget demi dapat HP mau deh. Ya, melakukan segala hal gitu ya. Banyak orang yang anak-anak muda sekarang yang perempuan gampang gonta-ganti pacar, bahkan dia nggak tahu itu wujud manusia seperti apa, udah tahu tuh nggak benar atau apa, tapi dia mau aja. Oh, jadi itu bisa salah satu dampak dari sini ya, walaupun itu bukan murni Bisa. loh ya gitu. Tidak Karena murni, kan ya. banyak juga karena itu Banyak karena faktor pergaulan, macam-macam, karena lingkungan. Dulu aku zaman ngantor di Jakarta, kalau aku mau, aku bisa seperti melakukan hal yang negatif. Kehilangan sosok bapak, aku bisa mencari figur bapak dari yang lain. Nah, itu dia. Apalagi kita Istilahnya, orang kantor gitu ya, yang maksudnya banyak mulai kita dari bosnya level A, B, C, betul. sampai yang paling tinggi pun Jadi bisa kita tinggal, ketemu istilahnya gitu. kita tinggal di mana aja kalau memang kita mau punten ya kayak gitu ya, kita bisa mendapatkan harta iya. Misalnya manja-manjaan iya. Tapi saya tidak mau melakukan itu. Kalau saya melakukan itu, gimana masa depan Itu iman. yang saya cukupi adik-adik? Itulah Saya kasih imannya. kayak saya kasih makan. Dulu aku itunya pembatasnya kenapa saya tidak mau melakukan itu, karena itu papa saya meninggal, saya nggak mau melakukan melakukan dosa. Nanti papa saya di alam sana, Ya itu kan Gitu. positifnya Itu Eka iman. itu bagus banget gitu itu kan. iman. Kita memang berharap orang yang lagi mengalami itu ya berpikir seperti Eka gitu. betul, Tapi kan betul. Nggak semua orang. banyaknya itu orang yang ngedrop seperti apa, akhirnya dia malah ya udahlah apa aja deh gitu. Jadi gini, orang-orang yang banyak fatherless tadi ada tambah satu lagi LDR ya. Oh iya, LDR. Kayak orang-orang yang ditambang, orang-orang yang di pelayaran itu kan boleh dibilang fatherless ya. Oh iya benar sih. Ya orang bapaknya nggak ada 6 bulan, nggak ada setahun loh. Iya kan, dia nggak, terus pulang cuman misalkan sebulan atau seminggu atau 2 minggu. Wujud bapaknya dia belum dapat gitu. Jadi kan bapak itu memberi ketegasan, kalau ibu kan kelembutan. Jadi si anak itu anak cowok itu atau rata-rata anak cowok kalau dia butuh figur bapak ya, anak cewek juga butuh figur bapak. Maksudnya kalau cowok dia mencontoh figurnya, cara mengambil keputusan bapaknya, ketegasan bapaknya, iya kan? Ya. Bagaimana bapaknya nge-treat seorang perempuan, nge-treat istrinya tidak boleh mengangkat berat misalnya. Kalau apa-apa dia bantu istrinya. Nah, kenapa sekarang anak-anak kita tidak tahu, tidak bisa melakukan itu? Karena dia tidak punya contoh di rumah. Jadi bapaknya pulang cuma duduk aja layah-leye, istrinya jungkir balik, istri dia nggak peduli. Nah, itu yang dilakukan anaknya. Gue sebagai laki-laki kerjaan gue cuma layah-layah doang. Mau bini gue jungkir balik gue nggak peduli. Nah, figur-figur seperti itu yang diperlukan dari bapak, ketegasan, kenyamanan, keamanan, cinta kasih. Nah, jika kenyamanan, keamanan ini tidak ada, anak perempuan itu tidak tahu wujud laki-laki, tidak tahu wujud cinta, karena dia tidak dicintai bapaknya. Akhirnya begitu dia mendapat perhatian aja, nggak usah lah sama orang lain lah, nggak usah lah sama teman-temannya, misalkan sama siapa aja orang baru kenal, dan dia bilang, oh ini kali aku butuh rasa ini, aku butuh dicintai, aku butuh disayang. Betul. Makanya dia gampang sekali tanpa, kalau kita dulu pacarannya kita mikir, oh gua ngomong sini soalnya ya gini, pasti kita mikir. Kalau anak sekarang nggak, aku nyaman sama dia, aku seneng. Terus nyamannya kenapa gitu, dia kayaknya nggak bisa menggambarkan juga. Iya, nah karena dia tidak tahu figur seorang bapak itu seperti apa,
Jadi bagi laki-laki dia banyak tidak bisa ngambil keputusan, dia banyak baperan, gampang nangis, apa-apa dikit, gimana sih empati gitu. kurang terhadap perempuan ya. Iya, dia nggak tahu how to treat a girl. Jadi kadang-kadang dia nggak lihat bapaknya nge-treat orang tuanya, dia nggak ngeliat saudaranya nge-treat orang tuanya. Jadi nggak bisa ibunya mungkin. Nge-treat ibunya. Nggak bisa juga kita menyalahkan anak-anak sekarang itu, kenapa sih anak laki-laki sekarang tuh kok kayaknya nggak paham dia cara sama perempuan. Karena memang selama ini mungkin adat kita juga ya, adat kita ketimuran yang bapak lebih ke, kalau anak sekarang nyebutnya patriarki ya. Jadi itu tuh urusan ibu, anak urusan ibu. Ada hal yang mungkin kita harus perbaiki dari hal-hal seperti itu. Anak-anak perempuan juga jadi melihat kayak gitu, gue bisa kayak begini ngapain, terus dia melihat ibunya mandiri banget, gue nggak butuh cowok. Makanya ada lagi tumbul rasa gue nggak perlu nikah, gue udah nggak butuh cowok, orang cowok cuman buat ini doang gitu kan, cuman pelengkap penderita doang. Tapi di salah satu budaya ya, gue dengar beberapa podcast inilah ya gitu, mungkin karena gue berdarah Sumatera gitu, karena orang Sumatera gitu pada umumnya anak cowok gitu ya, untuk dekat sama orang ayahnya, bapaknya gitu, untuk ngobrol, untuk komunikasi itu sepertinya agak susah gitu. Gue sering banget kedengar itu, dan adalah di podcast yang sering beredar gitu ya, misalnya rame gitu, itu tuh mereka suka ngomong kita tuh baru bisa komunikasi itu setelah kita punya istri, setelah nikah bisa deep lah pembicaraan dengan orang tua gitu, karena mungkin ya itu tadi budayanya tidak membudaya gitu loh, orang ngobrol deep talk gitu nggak ada gitu, jadi cuman selewat aja yang kepentingannya apa gitu. Itu mungkin karena kembali lagi karena budaya masing-masing ya gitu. Tapi sekarang anak-anak sudah mulai berpikir ke arah sana menurut aku ya. Kayak kalau udah ngobrol sama anak-anakku ini, sama teman-temannya juga, mereka sudah mulai melihat, aku misalkan ke rumah tante aku, terus si cowok-cowok ini bilang, gue sebel banget deh, tante gue ngambilin ini, tante gue, om gue cuma duduk doang, sebel gue. Berarti dia sudah mulai menilai. Dan anak perempuan juga sudah enak banget kok kayak gitu, kita begini. Nah, si anak perempuan juga sudah punya standar tersendiri. Aku punya suami kayak begini, mau nanti rumah tangga dibikin seperti ini dan begini. Jadi beberapa adat di kita itu sudah mulai ada pergeseran seiring waktu dan seiring wawasan anak-anak. Tetapi tetap aja jangan sampai anak kita fatherless. Bagi orang tua yang sudah menjadi orang tua sekarang, dan bersyukurlah kita sudah mendapatkan ilmu itu, kembalilah ke anak-anak kita, ngobrol lah. Dan harus dicamkan bahwa ini tidak hanya terjadi dengan father, mother pun ada, motherless juga ada. Mungkin konteksnya yang seperti tadi, kalau gue lihat sih mungkin yang konteksnya lebih ke wanita karir, yang mungkin akhirnya anak tidak dapat perhatian gitu. Terus kedua, kondisi divorce yang anaknya harus ikut dengan keputusan hakim gitu, harus ikut ke bapaknya gitu kan. Ya mungkin itu juga bisa, konteks ini berlaku di dua sisi gitu maksudnya, bisa ke motherless atau ke fatherless. Tapi akibat motherless itu berbeda dengan akibat fatherless, sis. Jangan salah. Karena banyak motherless itu malah menghadirkan orang-orang hebat. Lo perhatiin nih, Nabi Muhammad, bapaknya ada nggak? Bapak beliau kan nggak ada, yatim kan dari lahir. Siapa yang gantiin? Kakeknya meninggal, siapa yang gantiin? Omnya. Jadi maksudnya gini, tapi maksudnya ibundanya Nabi juga tidak nge-replace bapaknya kan, tapi dia mengisi kekosongan bapaknya dengan kehadiran kakeknya. Jadi motherless itu nanti mungkin kita bahas lagi tentang motherless ya. Karena itu beda lagi. Berarti aku salah nih, koreksi. Nggak apa-apa. Nanti kita akan bahas juga. Karena banyak orang yang justru yang ibu yang single itu bisa lebih fight daripada, nggak tahu kenapa ya, aku juga nggak tahu kenapa ya. Makanya katanya gini, kalau misalnya yang ada cuman ibu gitu, dia akan bisa menjadi sosok ibu, jadi sosok ayah bagi anak-anaknya gitu. Padahal kaki jadi kepala jadi kaki ya. Nih ya. Terus ya kalau misalkan anak yang udah ngerasa trauma akibat dari fatherless, gimana saran kita sebagai orang tua untuk menyikapi, untuk saran anak-anak kita? Ya itu tadi yang aku bilang, reconnecting. Kayak wifi lagi, kemarin disconnect, sekarang reconnecting.
Kenapa reconnecting? Karena memang sudah terputus. Sesuatu yang terputus ini kita sambungkan lagi. Yang pertama itu kita minta maaf dulu, sadari dulu kalau kita memang tidak ada. Sadari dulu kita memang salah. Kenapa? Jadi ingat pengalaman gue yang itu, yang gue juga punya pengalaman itu kan, trauma itu kan. Bukan gue, anak yang pertama. Oh iya, Raffi. Nah kan reconnecting kan? Reconnecting Itu memperbaiki semua, tidak bisa hilang. Tapi diperbaiki, dengan diperbaiki ini anak tuh menyadari, oke, bapakku sudah berubah. Oke, bapakku sekarang ada. Oke, aku sekarang tidak sendiri lagi. Gitu. Jadi diperlukan orang tua dan ibu dan bapak yang kompak. Jadi pasti. Jadi bukan hanya sepihak ya. Jadi ibu dan bapak harus menyadari bahwa dua-duanya melakukan kesalahan. Betul. Melakukan kesalahan dan mereka ada niat dan usaha untuk memperbaiki itu. Jadilah orang tua yang hadir. Ya itu pertama tadi yang itu aku bilang, jadi ingat pengalaman aku sendiri kan. Kita berdua sama-sama minta maaf. Iya, minta maaf dulu. Kita sama-sama berdua minta maaf pelan-pelan sampai akhirnya kita ngebuka hati dan telinga kita untuk selalu ada buat dia. Ditambah dengan yang terpenting apa? Contoh ya. Contoh. Kita menjadi orang tua yang contoh buat anak-anak di dalam menanggapi emosi atau apa gitu kan. Jadi betul-betul jadi orang tua itu memang bukan hanya menyuruh ya. Ya, betul. Harus mencontoh. Jadi ingat pengalaman sendiri tadi bertanya, tapi aku jadi ingat pengalaman aku sendiri. Iya. Tapi reconnecting bukan berarti kita ceramah ya? Oh enggak. Reconnecting bukan berarti kita, iya, maksudnya reconnecting kan ada beberapa orang maafin papa ya, maafin mama ya, gini. Jadi, udah nih, terus habis itu kamu tuh begini ya, kamu tuh ini enggak begitu. Bukan maafin ya, tapi kita yang minta maaf. Ada kata yang berbeda kan? Oh iya, maafin minta mami maaf ya. Seharusnya kata-kata yang Mami minta maaf, Papa minta maaf, bukan maafin enggak jadi gitu. Keterpaksaan. Tapi jangan cuma maaf loh, yang paling penting adalah tindakan. Iya. Makanya tadi bilang kita jadi contoh, kita jadi contoh. Tapi ya itu nggak mudah memang untuk menyembuhkan trauma. Butuh waktu panjang. Tapi tetap ya itu ya, kita tetap konsisten untuk menjadi orang tua yang hadir buat mereka, menjadi contoh. Jangan sampai jangan sampai setelah misalkan anak lama-lama sembuh terus kita kembali lagi ke sosok yang kita yang dulu itu. Jangan. Benar. Karena kan pada dasarnya kita itu pengen menjadi yang lebih baik setiap saat gitu kan. Sampai memperbaiki diri terus. Sampai sekarang yang aku rasakan gitu ya, kita semua sama, kita selalu ada waktu buat anak ya. Kayak misalkan dalam seminggu atau 2 minggu sekali, aku pasti ada hari di mana seharian pergi pool bersama Raffi, bersama seharian itu mau ngebahas apa. Dan ada juga momen yang kita seminggu sekali atau 2 minggu sekali pergi bersama keluarga. Karena kan kesibukan anak kita yang memang udah kuliah ya, jadi memang waktunya memang susah gitu. Jadi luangkan momen untuk kebersamaan dengan anak-anak. Sama gue juga sama sih. Jadi harus menyiapkan 1 hari dalam 1 minggu gitu ya. Hari Minggu itu, dan gue udah otomatis hari Minggu tuh nggak masak. Jadi memang harus makan di luar. Dan itu semua jadi berusaha gitu, karena memang waktu sehari-hari kan ya bapaknya juga kerja gitu, perginya anak-anaknya pergi kuliah pagi, bapaknya pergi pagi pulang malam, ya malam makan di rumah sih. Cuman kan ada yang makan di luar, ada yang ini, jadi nggak pernah bareng gitu. Jadi 1 hari Minggu itu pasti harus makan di luar, harus keluar. Dan semua, makanya selalu ngomong anak-anak hari Minggu nggak ada kegiatan yang lain. Kita mau ke Jakarta, mau keluar kota, mau kemana, mau main hari itu gitu. Kalau aku sih nggak mesti Sabtu Minggu, kadang-kadang ya itu karena kesibukan teh ya susah. Dia kan nggak kantor, maksudnya nggak harus harinya Minggu gitu loh Kak. Itu tapi kan harus 1 kali masing-masing menyiapkan waktu gitu. Jadi memang kita ngelihat waktunya, oh bapaknya bisa full nih hari ini, anak-anak yang bisa kosong hari ini, udah hari itu. Iya betul gitu. Jadi kalau kayak kita juga misalnya hari Sabtu gue ada kerjaan juga, ya udah masih bisa gue kerjain gitu. Cuma yang pasti Sabtu Minggu itu kita leyeh-leyeh dulu ya, minta aja di rumah leyeh-leyeh gitu ya. Kalau memang ternyata memang kita semuanya nggak ada kegiatan, mau kemana ya kita hari ini gitu ya, Sabtu atau makanya, Minggu gitu ya. Kalau Sabtu Minggu, kenapa Sabtu banyak orang Minggu di Sabtu Minggu? Karena orang kebanyakan kan kerja. Terus yang sekolah juga Sabtu Minggu libur. Orang tua kan libur Sabtu Minggu, makanya mereka ngambil Sabtu. Jadi intinya sebenarnya fatherless itu menyikapi fatherless itu adalah ya kita minta maaf dan reconnecting
beri contoh, bukan ceramah. Ya, Kamu anu jangan beri contoh, bukan ceramah. nah anak kita salah, Jadi anak kita aku yang kalau- laki-laki semua. gue juga ada sih. Iya. Nah berarti karena kita pernah mengalami di fase itu ya, bukan pernah mengalami, kita ada orang-orang terdekat dan aku sendiri pernah mengalami, bukan lebih kepada parles ya kalau aku ya, lebih kepada bahwa ada traumatik yang dialami anak aku akibat luka pengasuhan kalau aku ya. Nah berarti kita tuh karena berdasarkan pengalaman-pengalaman kita yang tidak enak gitu ya, pengalaman teman-teman juga mungkin teman-teman terdekat yang tidak enak, berarti kan kita tuh harus mempersiapkan anak laki-laki kita sebelum nikah. Kalau misalkan dia nanti berkeluarga tuh Jangan kamu jadi tuh harus patriarki begini, gitu ya. kamu tuh harus begini gitu ya, bener nggak sih? Iya, iya. Apalagi anak-anak kita kan udah kuliah ya. Betul. Ya udah dewasa Udah lah dewasa ya. itu. Memang sudah harus mempersiapkan diri ke situ untuk menjadi pasangan hidup. Dia harus nge-treatnya bagaimana. Iya. Kan tuh dari waktu pendekatan kali ya Bener, sampai bener, menikah. bener. Betul. Kadang ada yang bilang masih lama kali mikirin gitu, enggak, harus dipersiapkan dari Karena harus sekarang. dipersiapkan. Itu kan tidak semerta-merta hadir gitu. Jadi memang dia harus menjadi itu jadi satu kebiasaan. Tapi itu juga gue perlu lah. Karena kan anak gue perempuan ya. Jadi gue harus tahu nih wujud si cowok yang mau menikahi anak gue itu bagaimana dia, sikap dia terhadap satu rumah tangga. Apa yang dia ketahui tentang ya segala sesuatu lah yang berhubungan dengan rumah tangga. Jadi menurut lo, saran untuk laki-laki yang mau menikah harus bagaimana? Coba. Secara Saran. ibu konselor. Enggak, itu panjang. Oh panjang, lebih panjang. Kayak kita bahas lagi sih. Apa yang harus disiapkan laki-laki kalau mau menikah meren gitu? Atau mau menikah atau mempunyai Garis besarnya anak. aja lah, Garis besarnya satu aja, jangan pelit, satu aja, satu. Nah, kalau aku ke anakku pelajari dia nggak boleh pelit. Itu dulu yang utama, pelit. Pelit itu ada banyak makna ya, pelit duit, pelit waktu, pelit pikiran, pelit ngomong. Jadi ada banyak makna. Nanti kita bahas apa yang perlu disiapkan buat anak cowok. Dan bagi ibu-ibu yang punya anak perempuan kayak saya, bagaimana dan apa yang harus kita pelajari dari seorang cowok untuk menjadi menantu kita. Jadi mempersiapkan seorang cowok jadi apa? Jadi suami dan bapak ya? Iya dong, jadi suami dan bapak. Yang baik, yang hadir. Jadi suami dan bapak yang hadir Yang buat keluarga. Iya, mungkin itu nanti kita akan bahas, oke? Kita akan bahas di selanjutnya. Ada lagi? Kayaknya sudah. Sudah ya. Oke. Jadi nggak ada yang perlu nangis-nangis ya cerita itu ya fatherless ya. Enggak. Karena sekarang fatherless yang dibahasnya bukan fatherless karena keadaan meninggal ya, lebih kepada dia ada tapi tidak ada. Jadi emosi aku tidak diluapkan ke sini. Baiklah, hari ini jangan emosi-emosi. Hari ini kita bahagia. Oke. Dadah.